Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan untuk analisis dengan model produksi surplus atau di sini juga disebut dengan model biomasa. Jadi di sini model biomasa ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah isu tentang data yang tidak valid atau bahkan mungkin tidak akurat atau tidak ada. Jadi di sini untuk model ini sebenarnya ada beberapa keuntungan. Yang pertama memang hanya membutuhkan data tangkap, kemudian indeks kelimpahan dan upaya atau effort. Data ini memang bisa diambil dari data statistik. Cuman memang tidak semua wilayah, semua daerah itu mempunyai tabulasi data yang bagus. Kemudian yang kedua memberikan perkiraan parameter pengelolaan daripada pendekatan berbasis umur tekstur atau di sini model analitik ya. Kemudian model ini kita tahu bahwa hasil tangkap ini tidak, terutama di daerah tropis itu ya, tidak hanya satu jenis spesies tapi multispesies. Nah, dengan multispesies ini merupakan masalah yang tidak mudah untuk menduga status pemanfaatan. Oleh karena itu di sini jelaskan bahwa masalah perikanan tropis yang sifatnya multispesies untuk analisis stok ikan. Di sini bahwa banyaknya spesies ditemukan dalam satu fishing ground yang sama. Kemudian model ini juga menggabungkan data semua spesies dan memperlakukan gabungan spesies sebagai satu stok untuk dianalisis melalui model produksi. Untuk masalah ketidakpastian bahwa di sini kita tahu bahwa data perikanan ini sangat terbatas, terutama pada wilayah-wilayah yang administrasinya belum tertata. Kemudian tidak semua kegiatan penangkapan dan produksi itu tercatat. Kemudian ini kendala utama yang menyebabkan ketidakpastian. Kemudian yang kedua, respon ekosistem perairan terhadap kegiatan penangkapan ya atau aktivitas penangkapan ini tidak diketahui secara pasti atau sempurna karena terbatasnya kajian atau informasi ilmiah yang akibatnya bahwa ketidakpastian dalam ini menyebabkan pendugaan stok ini juga mengalami ketidakpastian sehingga banyak lokasi ini mengalami resiko terjadinya overfishing karena pendugaan yang kurang tepat. Di sini dijelaskan dalam tabel ketidakpastian untuk ketersediaan dan isu terkait data. Kita lihat bahwa jenis data yang digunakan yang pertama data jenis dan jumlah alat tangkap. Jadi jenis alat tangkap dan jumlah alat tangkap. Isunya bahwa di sini identifikasinya adanya ketidakpastian akibat ketiadaan informasi mengenai pertama jenis ikan yang tertangkap karena jenis alat yang sama dapat digunakan untuk menggunakan beberapa jenis ikan, contohnya pursein, ya payang gitu. Kemudian spesifikasi dan ukuran alat tangkap yang mungkin saja berubah. Ini bisa ada modifikasi yang diperbesar kenampakannya. Kemudian ukuran kapal yang digunakan untuk mengoperasikan yang mungkin juga berubah. Kemudian yang kedua, data ukuran dan jumlah kapal. Adanya ketidakpastian, ya uncertainty akibat ketiadaan informasi mengenai pertama jenis, spesifikasi dan ukuran alat tangkap yang mungkin saja berubah, ada modifikasi di tataran nelayan ya. Kemudian jenis ikan yang tertangkap karena jenis alat yang sama itu dapat untuk menangkap beberapa jenis ikan.
Kemudian di sini ini menginformasikan beberapa model dan beberapa data yang digunakan. Di sini ada model untuk model Schaefer, Fox, Tollefson, ya, Frost, kemudian Frost yang 2016, 2019 dan Gulan. Nah, di sini ada beberapa untuk data tangkapan untuk model-model ini. Untuk data time series ini kita bisa lihat bahwa data time series ini dipergunakan untuk model Schaefer, Fox, Tollefson, Frost. Sedangkan untuk data hasil survei, ya, ini untuk Gulan. Kemudian operasi penangkapan. Operasi penangkapan ini atau effort, ya, atau sering juga disebut dengan trip, ini dipergunakan untuk Schaefer, Fox, Tollefson. Kemudian indeks kelimpahan CPUE ini untuk 3 model ini yang sama juga untuk Frost. Kemudian resiliency stock sesuai dengan perkiraan laju intrinsik peningkatan populasi, atau di sini R. R ini hanya beberapa model seperti Frost, kemudian Gulan. Ini, ya. Kemudian angka perkiraan awal kisaran biomasa relatif terhadap daya dukung atau K, ini untuk Frost. Kemudian konsep, ya, untuk model yang equilibrium itu untuk Schaefer, Fox, Tollefson, ini hampir semua, ya. Kemudian non equilibrium ini hanya untuk Schaefer, Fox, dan Tollefson. Kemudian ini beberapa program software yang bisa dipergunakan. Ini CESA, ASPIC, SPIC, Java, kemudian di sini CMSW, dan ini IMSW. Nah, di sini kita akan mencoba mendalami untuk yang terutama ASPIC. Nah, ini runtutan ASPIC, proses dalam software ASPIC yang dipergunakan. Selanjutnya kita akan langsung ke analisis. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita menggunakan software ASPIC. Jadi ASPIC software ini kita bisa mendownload di websitenya ASPIC software ini. Kemudian kita bisa aplikasinya kita download. Ini yang versi ASPIC 5 dan ini yang versi ASPIC 7. Kita bisa download. Setelah kita download, kita dapatkan softwarenya, aplikasinya. Ini kita bisa instalkan, ya. Next, ini kita pilih. Ini kita pilih penyimpanan, kita tidak usah merubah, default saja. Next, terus next, install, next, finish. Di sini kita sudah menginstal software ASPIC. Kita bisa lihat bahwa di desktop kita kalau sudah terinstall ini ada ini ASPIC Suite program sama ASPIC Suite sample file. Ini coba kita buka. Nah, kemudian ini shortcut ini kita bisa keluarkan. Kita klik di sini. Kemudian di sini ini yang shortcut ini ASPIC 7 ini kita bisa drag ke luar. Nah, kita drag keluar ini sehingga muncul di sini. Nah, oke. Nah, kemudian untuk mempergunakan ini kita harus menginstal juga Notepad++. Ini kita cari, ya, Notepad++, kita bisa download di sini. Otomatis kita download di sini, sesuaikan dengan install komputer kita, apa 32 atau 64. Jadi kalau versi 32 yang ini, kalau 64 yang ini. Jadi kalau yang 64 kita bisa download ini. Nah, kemudian setelah ini terdownload, ini juga kita install. Next, install, finish. Jadi Notepad++ nya kita sudah lakukan install. Selanjutnya kita bisa melihat di sini, ini di ASPIC Suite sample file ini ada beberapa file. Ini sampel file, ya.
ini sampel file. Nah, kita bisa melihat isi sampel file ini menggunakan Notepad++ tadi. Jadi klik kanan, kemudian ini bisa kita edit with Notepad++. Nah, ini akan keluar, ini filenya. Nah, ini file, salah satu contoh file ini. Untuk melihat penjelasan ini, file yang ada di sini ini penjelasannya kita bisa melihatnya di webnya Aspik Software. Ini bagian bawah, kemudian di sini ada Aspik User Guide, ini bisa di-download. Nah, di sini ada penjelasan dari data-data tersebut. Nah, kita lihat contohnya di halaman 13. Nah, ini ya. Ini line 1, line 4, line 5, kita lihat bahwa di line 4 ini. Nah, ini ada feed 2 di sini. Kalau kita lihat, jadi kita bisa melihat penjelasan ini sesuai dengan ini. Ya. Kita akan lakukan analisis menggunakan Aspik. Data yang ada ini ya, data area ikan untuk status pemanfaatan ikan pelagis ya, di Selat Madura. Ini dari data tahun 1995 sampai 2003. Di sini ada data effort yang sudah distandarisasi ke buka cincin, kemudian ini hasil tangkapnya. Nah, data ini akan kita masukkan ke Aspik. Nah, di sini ini ada template Aspik. Ini kita copy dulu. Nah, setelah kita copy, kita rename, kita sesuaikan. Saya kasih nama pelagis ya. Nah, kemudian ini kita buka, klik kanan, kita buka pakai Notepad++. Nah, kemudian ini kita ganti ya, informasi di sini, saya ganti Firman. Kemudian datanya, penjelasan ini sudah ada di handbook ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini, data ini kita kopikan. Dan harus diingat ya, kalau data kita ini sebaiknya koma itu pakai titik ya, dengan ribuan tidak usah tanda. Jadi kita coba rubah dulu ya, karena ini masih koma ya. Nah, ini jadi desimal itu titik, ribuan koma. Nah, oke. Kemudian ini data kita copy ya, kita pastekan di sini. Ini kita ganti informasi data yang lama ya. Kemudian di sini yang perlu kita ganti, di sini jumlah data ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 tahun. Ini 9. Kita ganti 9. Kemudian di sini terlihat bahwa uji kita pakai Fox ya. Ini Fox. Nah, kemudian ini kita simpan. Dan kita simpan, ini sudah berubah biru, berarti sudah tersimpan. Kemudian kita tutup. Nah, cara melakukan analisisnya adalah ini ya, datanya pelagis. Nah, ini langsung diseret, kita masukkan ke tanda dari software Aspiknya. Nah, dia akan proses, dan di proses ini kelihatan dia akan disimpan di pelagis ini, kemudian tipenya bit. Kita lihat di sini, ini ya, ini filenya nampak di folder yang sama, keluar dengan extension bit. Ini adalah hasilnya. Kita lihat, klik kanan, Notepad++. Nah, ini hasilnya. Nah,
bahwa di hasil ini yang terpenting, ini kita bisa lihat bahwa ini nilai dari maksimum likelihood-nya ya, maksimum likelihood MSW ya, MSW-nya ini minimum maksimumnya, kemudian FMSW, kemudian ini Q, kemudian ini K. Nah, MSW di sini bawah ini sama, atas ini nilainya sama. Jadi ini nilai-nilai yang penting. Itu merupakan hasilnya. Ini hasilnya bila kita copy ke Word. Ini nilai-nilai yang penting yang perlu diperhatikan. Saya kasih tanda ya. Nah, ini Q. Nah, kemudian ini MSW, B, K. Namun jika kita ingin menganalisis menggunakan model Scaver, ini kan model fog. Nah, ini fognya ini diganti logistik. Nah, ini ya. Kemudian kita bisa save as. Nah, ini saya ganti logistik. Save. Kemudian prosesnya sama ya, ini filenya logistik, jadi pakai Scaver kita drag ke aspeknya. Nah, kita lihat hasilnya ini hasilnya. Nah, logistik kita lihat. Nah, ini ada file baru logistik, kita bisa klik kanan open with notepad. Nah, ini hasilnya. Nah, hasil ini kita bisa kopikan ke Word untuk pembahasan. Ini yang penting. Ini bisa kita copy, kita pastekan ke Word. Nah, ini nilainya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa nilai untuk MSW itu sekian. Ini plus 6 ya, jadi 7835 000 berarti 6 angka di depan komanya itu. Ini hasilnya setelah direkap. Ya, ini untuk yang atas untuk model fog, yang bawah untuk model Scaver. Bahwa K di sini ada sekian ya untuk fog, ini untuk Scaver. Kemudian ini koefisien kemampuan tangkap, kemudian ini MSW, nah, kemudian ini kematian karena penangkapan, dan ini biomasa. Ingat, ini jangan salah ya. Tadi kalau plus 7 ini kita hitungnya dari koma, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai sebenarnya ini. Jadi kalau ini kita ribuan, kita kasih tanda. Nah, ini ada 92 juta. Itu yang biasa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.